saat ini belum, tapi komunikasi kita masih lancar. Jadi mungkin intinya beginilah ya dari semuanya. Di bulan puasa ini kan bulan yang suci lah ya, kita nggak baik untuk saling mencaci, maki dan saling menjelekkan gitu. Intinya mungkin gini, dari pihak keluarga Natali sudah minta maaf, dan saya secara pribadi juga sudah memaafkan dengan apa mungkin mereka emosi dan yang lain-lain. Terus keluarga juga alhamdulillah udah bisa saya redam. Dan mungkin di sini saya menghimbau kepada para wartawan lah, wartawati semuanya untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh gitu kan, banyak yang aneh lah gitu ya. Yang jelas mungkin ini adalah sebuah kesalahan di mana saya pribadi sebagai kepala rumah tangga lah ya, meminta maaf atas semuanya. Mungkin yang terjadi juga tidak sesuai dengan ekspektasi, yang saya memaklumi lah, karena Natali ya masih emosinya juga masih labil lah mungkin ya. Mungkin dia kaget sebagai istri karena dia belum pernah merasakan menikah ya, berumah tangga. Mungkin terbawa lah, jadi berasanya dia masih pacaran lah ya. Kalau yang masih pacaran itu kan pasti mengekspresikannya itu ke sesuatu hal yang ya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Yang jelas ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua lah ya. Saya pengen sih pemberitaan ini ya udah stop lah gitu ya, karena saat ini juga saya komunikasi juga lancar sama Natali, apalagi sekarang kan udah ada bayi ya kan, kasihan sama bayinya. Apapun itu percakapan yang ada di media sosial atau di YouTube dan yang lain-lain ya, saya minta mohon maaf lah, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian inilah gitu. Di sini tanpa kita harus menjelekan siapapun lah gitu. Kang, mungkin tanggapannya nih Kang, kan juga banyak berita beredar nih terkait kayak dibilang settingan nih karena Natali lagi mau rilis lagu. Ya kalau ini Seperti settingan, kalau menurut saya mah sangat keji sekali ya. Kalau kita settingan menggunakan hal-hal yang berbau berhubungan dengan rumah tangga, ya kan? Kalau settingan itu ya sama aja kita mendoakan rumah tangga saya seperti itu ya. Ya biarkanlah netizen itu kan mereka bisa berasumsi apapun, mereka mau bilang apapun silakan. Cuma mungkin kebetulan pas pasca kemarin rame itu, pas dia itu sebetulnya udah bikin cover sudah lama, dan mungkin jadwal publishnya itu di tanggal itu, dan kebetulan pas lagi seperti ini gitu. Jadi ya silakan kalau orang mau menganggap bahwa ini settingan atau apapun, tapi kalau menurut saya sangat keji sekali gitu, kalau saya memanfaatkan momen hal seperti itu. Kang, omanya Natali kan bilang apa? Natali bilang jangan ikut campur, maksudnya keluarganya aja. Ini keluarganya selalu ikut campur ya Kang? Atau gimana sih, Kang? Saya nggak tahu ya, saya itu bukan ranah saya, itu kan keluarganya dia. Yang jelas mungkin ya di sinilah mungkin ya Natali meminta maaf kepada semuanya lah ya, semuanya. Artinya kan berbeda mungkin apa yang dilontarkan sama Natali terus dilontarkan lagi di media sama omanya ya, itu kan masing-masing berbeda. Nah mungkin di sini Natali ini bukan ikut campur ya, mungkin inginnya Natali ini keluarga itu tidak berbicara, mungkin itu karena tidak ada izin dari Natali gitu. Jadi ya dimaafkan sajalah, namanya juga orang tua ya kan, namanya juga orang tua, berbeda pola pikirnya dengan kita, dan hal yang wajar juga ketika omahnya mengatakan sesuatu hal seperti itu karena dia mungkin cucunya kan. Betul kan, neneknya Natali itu kan di Belanda, tapi Natali dari kecil tuh sama oma, itu hal-hal yang wajar.
Kang, yang wajar. Kang, Kak Natali sendiri berarti masalahnya udah bisa bilang udah clear dan udah balik ke rumah apa gimana nih Kang? Kalau untuk balik ke rumah belum ya, karena saya kalau berbohong juga ini kan bulan suci Ramadan ya. Cuman saya pikir udah dia untuk menenangkan diri dulu, karena kan dia stres juga lah ya dengan kejadian seperti ini. Udah ditenangin aja dulu, kita santai, yang penting keep in touch ya. Wis bahasa Inggris. Tapi kita tetap berhubungan lah gitu ya, maksudnya tetap berkomunikasi, saya tetap mensupport dia dengan bulian-bulian netizen yang begitu hebatnya gitu kan. Mungkin kalau saya mah udah biasa ya kan, udah berapa puluh tahun saya di dunia seperti ini, tapi kalau Natali kan baru ya kan, baru melihat seperti itu, artinya saya harus tetap mensupport dia lah ya, karena kasihan dia lagi isi, kasihan sama bayinya. Yang jelas di sini mah saya minta maaf aja lah atas kejadian ini, minta maaf. Mungkin ini buat pelajaran istri saya dan juga buat kita semua lah. Jadi kalau masalah keluarga ya cukup kita yang tahu, jangan share-share ke media sosial gitu. Dan Natali juga nggak salah sebetulnya kan. Yang salah tuh tetap saya, karena ditimbulkan permasalahannya itu kan dari saya. Tapi mungkin karena tidak bisa menahan emosi, yang akhirnya dia men-share itulah ke sosial media. Tapi ya dia juga udah minta maaf sama saya, sama-sama lah gitu. Sama-sama kita belajar dalam membangun rumah tangga ini. Yang penting ya berumah tangga itu kan harus sabar. Sesuatu hal itu tidak ada rumah tangga yang tidak ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Mungkin karena situasinya yang berbeda gitu. Umur saya yang sekian, Natali yang ya jauh berbeda gitu. Dia baru dalam rumah tangga, ya jadinya lah ya seperti ini. Tapi saya harap sih ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua lah ya. Ya untuk kita semua. Mungkin sedikit kan maksudnya kapan gitu untuk kayak balik lagi. Iya, mungkin ada omongan nggak dari Kak Natali? Siapnya kapan? Yang terpenting pasti nanti akan ada waktunya, ya kan? Karena saya juga nunggu dari dianya untuk kembali ke rumah. Tapi saat ini mungkin masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, di tempatnya dia gitu. Jadi kita tunggu aja lah nanti hasilnya. Yang jelas saya menginformasikan kepada semua bahwa saat ini komunikasi saya lancar, tidak ada apa-apa, baik-baik aja lah. Dan saya mohon kepada media untuk tidak memberitakan yang aneh-aneh lah, jangan memperkeruh suasana lah. Ini bulan puasa ya kan. Kita keluarga juga sama nenek yang di Belanda juga saya sudah telepon, mereka juga minta maaf atas nama keluarga. Kita sudah memaafkan, udah clear, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Kang, soal kehamilan gimana nih Kang? Yang mana nih, saya bingung. Karena Natali sendiri sekarang berada di rumah Cibubur gitu Kang, atau Kang Sule sendiri tahu ada nggak? di suatu tempat lah. Tahu tapi. Tahu, saya udah waktu itu saya udah ke rumah, udah nyamperin juga gitu, udah nyamperin juga. Jadi ya tunggulah, nanti tunggu tenang lah, tunggu tenang. anak-anak nyariin? Iya. Anak iyalah pasti. Seperti apa Kang? Gimana Kang? Kan Ya, anak-anak juga. ya kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang, kalau nggak ada ya udah santai gitu kan. Yang jelas tidak ada kebencian lah dari anak-anak untuk bundanya. Nah, Gitu. tapi Kang Sule sendiri tahu nggak yang status misalnya Kak Putri, Kak Putri Yang mana? gitu, yang palsuan kebohongan gitu. Kebohongan apa? Yang bikin status Kapan itu? Kak Putri Dela itu baru beberapa Kapan hari yang itu? lalu. Oh, kalau udah beberapa minggu yang lalu jangan dibahas lagi kamu. Beberapa hari. Oh. Jangan dibahas lagi ya. Toh dia juga udah telepon Putri juga kok. Oh, udah komunikasi dengan Udah komunikasi. Semuanya juga udah komunikasi lancar. Artinya yang kita selesaikan itu kan masalah kisruhnya ya kan. Jadi disambung-sambungkan. Jadi kan tidak tahu Putri juga untuk siapa itu kan. Tapi media kadang-kadang disambungkan. Oh Putri begini, ini begini gitu kan. Terus bahkan ada pemberitaan keluarga Sule murka sampai mau melapor ke polisi gitu kan. Sule akan menuntut, omongannya omnya nggak ada. Omnya udah telepon saya, udah minta maaf. Itu karena emosi lah. Dan itu sebuah hal yang wajar kalau mereka karena anaknya mungkin ada suatu masalah. Tapi itu ya tidak baik untuk diikuti gitu ya. Artinya sesuatu hal itu kita bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu kan. Panggil orangnya, kita ngobrol gitu kan, jangan ke media gitu. Itu aja sih sebetulnya. Yang jelas udah baik-baik sajalah gitu. Ya, Kang mempertegas sedikit kan berarti udah bisa dibilang udah baik-baik aja ya. Baik-baik, udah baik-baik. Dari kemarin juga kita udah baik-baik sebetulnya. Cuman kan media aja yang terus-terusan menggoreng gitu. Sampai-sampai saya baca komennya
itu netizen mau resign. Iya, karena bosan, ya kan? Jadi judulnya beda, isinya itu aja. Makanya saya ini menyempatkan supaya isinya beda, Iya. ya kan? Supaya berenda gitu, supaya bisa memberikan suasana dan bingar-bingar yang berwarna lah, gitu ya kan? Soalnya tapi udah Gitu. pernah nemenin Kak Natali check up gitu. Apanya? Kehamilannya. Ya kan waktu itu dalam proses nggak ketemu, gitu. Tapi nanti akan Ya iyalah, kamu ini pertanyaannya. Ya enggak, mungkin kan karena iya, masih gimana sih? belum satu rumah lagi. Loh, yang nggak satu rumah juga Nggak kan apa-apa. komunikasi tetap Tetap dong. Iya. Jadi jangan dipelintir-pelintir lagi itu masalahnya. Kasihanlah dia lah ya, karena dia barulah rumah tangga lah gitu, dan dia juga menyesali kok semua ini. Dia menjadi pembelajaran yang bagus banget kok sama dia gitu kan. Intinya baik-baik aja lah ya. Yang penting tuh doakan yang terbaik. Buat netizen juga doakan yang terbaik. Jangan membuli sana, membuli sini, hujat sana, hujat sini. Doakan aja yang terbaik. Tapi terlepas dari itu semua juga haknya netizen mau ngapain juga ya kan. Dan kita juga tidak bisa untuk menyalahkan netizen. Kita berbuat harus berani bertanggung jawab. Kan intinya itu. Dan saya mewakili istri saya, ya saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Semoga ini tidak menjadi bahan dosa untuk kalian semuanya ya kan. Gitu ya. Terima kasih ya. Gimana, ada ngidam nggak sih Natali? Udah ada gidam-gidam Baru belum? 5 minggu, nunggu aja lah. Baru 5 minggu, ntar kalau udah sebulan, udah 2 bulan, 3 bulan, baru nanti juga kelihatan. Ya. Oke ya. Terima kasih ya. Katanya nggak boleh makan santan, nggak boleh makan yang mentah-mentah. Ini doaku sih hamil. Dari yang kemarin pengen banget hamil terus sampai yang masa bodoh, ya udahlah, udah ntar aja, biarin aja lah. Nggak taunya hamil. Tapi puasa lancar kan Bun? Kata dokter nggak boleh puasa dulu, katanya gitu ya. Untuk kalian semua juga makasih banyak yang dari awal, banyak banget yang ngedoain aku. Ntar isi lagi, ntar isi lagi Bun. Semangat bunda, isi lagi. Berkat doa kalian. Terus ada yang di konten juga, ada yang ibu-ibu megang perut aku sambil ngedoain, itu makasih banyak. Belum nelfon lagi ke dokter, aku harus minum apa, cuma dikasih obat apa sih, vitamin gitu. Terus kalau minum susu takutnya salah beli susu, ngerti nggak? Iya, belum disuruh. Takutnya kalau susu ini mengandung apa. Tadi mau minum susu Akang, cuma dia kan nggak ada susunya. Terus tanya sama dokter, ternyata hormon itu banyak gitu loh. Ada yang emosi, ada yang nangis, terus ada yang apa lagi sih katanya? Hormon itu ada yang... Nah, aku yang termaksud yang nangis nggak tahu. Padahal tuh jarang banget aku nangis, nggak pernah malah. Sekuat apapun itu. Tapi mual-mual sih belum, tapi lagi nggak ini, lagi di masa apa sih, nggak suka makan gitu. Ini pembelajaran untuk aku, ini proses pendewasaan untuk aku. Dan memang kalau dibilang hormon ya hormon, jadi emosinya nggak kontrol dari kemarin. Bawaannya emosi, bawaannya nangis terus, nggak tahu nangisin apa. Jadi udah kasih tahu ke kalian, memang aku yang salah, pembelajaran untuk aku untuk ke depan lebih baik. Bukan satu doang, coba. Nyidam belum? Aduh, sakit nih. Bukan sakit, lebih ke nyesek